Oke, selamat datang. Kali ini kita akan langsung ngebongkar bukti-bukti nyata dari ancaman perubahan iklim yang udah terjadi. Ini bukan lagi soal prediksi masa depan ya, tapi soal fakta yang udah kita amati di seluruh planet ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua buat kita. Jadi, apa sih sebenarnya bahaya nyata dari perubahan iklim itu? Coba lupakan sejenak deh grafik dan angka-angka yang bikin pusing. Kita fokus ke ancaman konkretnya, yang udah bisa kita lihat dan rasakan sekarang juga. Nah, yang penting untuk dicatat, pembahasan kita kali ini bukan berdasarkan opini atau kira-kira. Ini semua dasarnya bukti ilmiah yang solid. Kita akan merujuk pada laporan dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC. Ini adalah badan yang isinya ribuan ilmuwan. Jadi apa yang kita lihat ini adalah konsensus global. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan selami dampak yang mungkin paling sering kita dengar. Bumi yang makin panas. Tapi, ini ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar angka di termometer. Nah, di sini nih letak masalah utamanya. Kenaikan suhu rata-rata global seperti yang kita lihat di kiri, itu memang fakta. Tapi ancaman yang sesungguhnya itu ada di sebelah kanan. Gelombang panas atau heat waves ekstrim yang datangnya makin sering dan makin intens. Inilah yang bisa memicu krisis, dan menurut IPCC, kondisi ini sangat mungkin akan terus berlanjut. Dan jangan salah, pemanasan ini nggak cuma terjadi di darat aja. Laut, samudra, bahkan sampai danau di seluruh dunia juga ikut memanas. Ini bukan masalah sepele loh, karena perubahan suhu air inilah yang bisa mengacaukan ekosistem laut, merusak terumbu karang, dan bahkan mengubah pola badai yang kita kenal. Sekarang, coba kita lihat gimana semua ini saling berhubungan, kayak efek domino gitu. Semuanya berawal dari panas. Kenaikan suhu ini di banyak tempat ternyata datang berbarengan dengan berkurangnya curah hujan, yang dampaknya langsung terasa. Kekeringan jadi makin sering dan makin parah. Ini bukan lagi sekedar musim kemarau biasa yang sedikit lebih panjang. Ini adalah kondisi kelangkaan air yang jauh lebih ekstrem, yang bisa mengancam pasokan air minum dan pertanian kita. Terus apa jadinya kalau panas yang ekstrim ketemu sama kekeringan yang parah? Wah, ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya. Lahan dan hutan jadi kering kerontang, siap terbakar kapan saja, bahkan hanya karena satu pemicu kecil. Dan inilah hasilnya. Kombinasi panas dan kering ini menciptakan kondisi yang sempurna buat kebakaran hutan yang masif, yang menyebarnya lebih cepat dan lebih susah buat dipadamkan. Sebuah fenomena yang sayangnya semakin sering kita lihat di berbagai belahan dunia. Oke, kita beralih ke elemen berikutnya. Ironisnya, di saat beberapa wilayah menghadapi kekeringan yang parah, wilayah lain justru menghadapi masalah sebaliknya, kebanjiran air, tapi dengan cara yang sangat merusak dan nggak terduga. Loh, kok bisa gitu? Sebenarnya prosesnya cukup logis secara fisika. Waktu suhu global naik, atmosfer yang lebih hangat itu jadi kayak spons raksasa. Dia bisa menampung uap air jauh lebih banyak. Nah, pas uap air ini akhirnya dilepaskan, hujannya turun dengan volume yang luar biasa besar dan intensitas yang tinggi, yang akhirnya menyebabkan banjir bandang dan luapan sungai. Dan ini bukan sekedar teori ya, IPCC sendiri secara gamblang menyatakan ada hubungan langsung antara suhu udara global yang lebih hangat dengan curah hujan yang lebih ekstrim. Jadi, makin panas udaranya, makin besar potensi bom air yang bisa dijatuhkan ke kita. Kalau di wilayah pesisir, ancamannya jadi double. Pertama, ada kenaikan muka air laut. Ini adalah tren global jangka panjang, yang sangat mungkin akan terus terjadi. Ini saja sudah bisa menyebabkan banjir. Kedua, ada yang namanya gelombang badai atau storm surge. Poin pentingnya adalah, kenaikan muka air laut ini membuat storm surge jadi jauh lebih merusak karena titik awal airnya sudah lebih tinggi. Baik, di bagian terakhir ini kita akan lihat beberapa ancaman lain. Dan yang paling penting, kita akan lihat bagaimana semua fenomena ini bisa berdampak langsung ke sistem-sistem vital yang kita andalkan setiap hari. Ada juga nih, ancaman yang seringkali luput dari perhatian kita. Air yang lebih hangat itu ibarat surga bagi organisme tertentu untuk berkembang biak. Bayangkan ledakan populasi alga atau ganggang yang bisa meracuni sumber air minum atau menyumbat pipa-pipa pendingin di fasilitas industri. Nah, ini salah satu dampak yang nggak terduga dari pemanasan air. Terus gimana soal angin kencang seperti topan atau samaran petir? Nah, kalau yang ini ceritanya sedikit lebih kompleks. Data secara global belum menunjukkan tren yang jelas untuk keduanya. Tapi khusus untuk badai tropis, suhu laut yang lebih hangat itu bisa jadi semacam bahan bakar yang membuat intensitasnya jadi lebih kuat. Jadi perubahannya sangat bergantung pada kondisi di masing-masing wilayah.
Jadi, setelah melihat semua data ini, poin terpenting yang harus kita pahami adalah ini semua bukan lagi cuma sekedar isu lingkungan atau soal menyelamatkan alam semata. Ini adalah ancaman langsung terhadap infrastruktur yang kita andalkan setiap hari. Coba kita ambil contoh pembangkit listrik tenaga nuklir. Kekeringan bisa bikin pasokan air pendinginnya berkurang, banjir bisa merendam sistemnya, bahkan air yang terlalu panas saja bisa mengganggu operasionalnya. Ini menunjukkan betapa rentannya sistem-sistem paling krusial di masyarakat kita terhadap perubahan iklim. Dari semua penjelasan ini, buktinya sudah sangat jelas kan? Perubahan itu sedang terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini nyata. Tapi, dengan semua fakta ini di depan mata kita, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita akan beradaptasi untuk menghadapi masa depan yang sebenarnya sudah ada di sini. Terima kasih sudah menyimak.